Nama saya Selpius Napjal yang bertugas atau mengajar di kampung saya sendiri, tepatnya di Kabupaten Pegunungan Bintang, Oksibil. Dan salah satu SD Impres yang saya mengajar yaitu SD Impres Daboling, Kabupaten Pegunungan Bintang. Dan saya guru sebagai orang asli Papua yang menjadi guru di kampung saya, dan saya biasa mengajar berdasarkan kontekstual yang ada di lingkungan situ. Kenapa? Karena adik-adik Papua ini mereka belum bisa mengerti, mereka belum paham tentang benda-benda atau media pembelajaran yang ada di luaran sana, sehingga saya berusaha mengajar berdasarkan kontekstual yang ada di lingkungan tersebut. Ini saya masih ada mengajar di dalam kelas ini. Dan adik-adik ini mereka sudah kelas 3 tapi mereka belum bisa membaca, menulis, dan menghitung, sehingga saya menggunakan buku PPKP, buku paket kontekstual Papua milik Yayasan JKW punya. Dan itu sangat cocok sekali untuk anak-anak Papua, pedalaman Papua itu mereka mampu mengerti sekali, karena buku isi di dalam buku PPKP ini adalah mereka bisa mampu mengerti, bisa membaca, menulis, karena media yang ada di dalam buku ini termuat sesuai dengan konteks lingkungan di Papua. Dan sekarang saya ada di depan lalu kasih tahu bagaimana cara membaca dan menulis. Dan anak-anak Papua mereka belum bisa, kalau kita bicara-bicara saja, tulis-tulis, menulis banyak di papan tulis, mereka belum bisa mengerti. Sehingga saya selalu mendampingi siswa yang belum bisa, dan saya kasih latihan cara menulis ini. Adik ini dia belum bisa, jadi saya sedang kasih latihan. Setelah itu saya juga biasa kasih belajar bersama-sama. Setelah itu saya juga biasa pulang ke rumah dan belajar. Dan ini kami biasa belajar di dekat dengan teman-teman atau adik-adik saya. Dan sekarang mereka sudah naik ke kelas 5, lalu mereka bisa bongkar pasang komputer yang tadi itu. Dan sekarang saya mengajar menyapu juga. Kemudian ini saya harus dekati dengan mereka, dekat-dekat. Saya tidak bisa berdiri di depan kelas, kemudian tidak bisa berbicara sesuai buku. Tapi anak Papua itu dia butuh pendekatan. Dengan dekat-dekat lalu kita bisa kasih tahu salahnya di mana, benarnya di mana. Itu baru mereka bisa mengerti, karena di Papua itu level kemampuan siswa sangat rendah sekali dibanding dengan daerah lain. Ini kan saya ada kasih tahu cara kerja soal supaya mereka juga bisa kerja dengan baik. Dan itu bukan kasih soal LKS begitu saja, tapi kita harus jelaskan cara kerja supaya mereka juga mengerti dan mereka bisa kerja begitu. Kalau biarkan begitu saya kasih LKS saja, mereka akan bingung bagaimana caranya mau kerja seperti itu. Jadi kami biasa itu belajar seperti itu. Dan ini cerita kami yang selama ini saya menjadi guru di kampung saya sendiri, saya biasa mengajarnya seperti ini. Dan sekarang saya sedang jelaskan untuk cara kerja LKS. Dan ini kan mereka belum bisa membaca, menulis, jadi di dalam kertas yang saya ada pegang itu dia isinya angka, huruf, minimal dia 3 huruf begitu. Akhirnya saya kasih tahu cara kerja untuk mereka dan mereka sedang perhatikan. Kemudian saya bagi kelompok, mereka ada kerja terus. Ini mereka bingung, jadi kami sama-sama belajar. Saya ada dengan mereka di depan itu. Dan itu adik-adik yang mereka main itu yang saya kasih tahu. Terus saya juga biasa belajar di rumah itu coding. Jadi saya biasa mengajar tentang coding, algoritma, kemudian mereka sekarang bisa berkomputer menggunakan aplikasi Scratch. Ini saya sedang belajar. Sebelumnya saya belajar dulu. Setelah saya belajar, habis itu balik ke rumah saya biasa siapkan, saya setelah belajar lalu saya kasih tahu adik-adik. Dan ini cara belajar untuk mengenal huruf melalui aplikasi Scratch. Sangat membantu sekali siswa Papua pedalaman itu. Dan itu saya sedang belajar, kemudian bisa tempel gambar dan bisa menulis huruf satu persatu. Kemudian aplikasi ini juga kelebihannya adalah bisa kami menyusun huruf, bisa kasih bergerak huruf, kemudian kita bisa memberikan warna huruf,
kemudian kita bisa menempelkan laku atau sanggarnya, kemudian kita juga bisa itu. Akhirnya sekarang ini saya kasih tahu supaya sebelum pulang kita saya kasih tahu untuk cara berdoa bagaimana sebelum pulang, dan saya memberikan motivasi bagaimana cara belajar dengan baik supaya di masa depan itu di daerah ini masa depan ada di tangan mereka, sehingga saya juga perlu tanam sifat yang baik begitu, atau disebut dengan moral juga, moralitas juga. Saya memberikan bentuk bukan saya membelajarkan saja, tapi saya juga mendidik mereka dengan kebenaran begitu. Kalau cara belajar di siswa Papua Pedalaman itu harus belajar sama-sama seperti ini. Tidak bisa kita lepas siswa saya duduk di kursi lalu guru menulis di depan, sangat tidak bisa sekali, mereka tidak bisa mengerti. Dan ini kalau siswa yang belum bisa, saya biasa mendekati mereka lalu saya mengajar mereka. Ini adik ini dia sudah kelas 3 SD tapi belum bisa membaca, menulis dan menghitung, sehingga saya mendekati mereka dia supaya dia juga bisa mengenal huruf abjad, lalu dia bisa membaca begitu. Dan ini dia masih bingung kalau saya sebut huruf, akhirnya saya sebut 2 kali 3 kali baru dia bisa mengerti dan dia bisa menulis. Itu saya dengan dia sedang kami ada belajar di dalam kelas, itu jam istirahat. Dan itu tidak bisa biarkan begitu saja, tapi harus tanggung sampai anak itu tuntas begitu. Ini kan cara kerja soal, tapi ada aturan yang saya buat sehingga mereka ada tunggu. Sebelahnya saya, sebelah mereka. Dan saya kasih tahu cara kerja LKS untuk menyusun kalimat. Tapi sekarang mereka sudah bisa susun kalimat dengan mereka sendiri, karena saya sudah mengajar sebelumnya, sehingga sekarang mereka bisa mampu sekali untuk menyusun kalimat. Kemudian mereka juga bisa menyusun kata-kata sendiri. Kemudian mereka sekarang sudah lebih paham tentang pentingnya belajar begitu. Ini kan mereka ada tanya, bagaimana Pak Guru kita mau kerja ini, kita bingung begitu. Karena itu hal baru bagi mereka, sehingga saya kasih tahu mereka cara kerja, cara belajar, cara menulis, kemudian bentuk huruf, bentuk soalnya itu saya kasih tahu. Dan sekarang yang ada keleng-keleng kepala, yang ada senyum-senyum itu adik yang sudah mengerti begitu. Jadi itu keadaan cerita selama kami belajar di pedalaman, SD pedalaman ini seperti ini sudah. Jadi kalau saya mau pesan di dalam video ini bahwa kalau ingin menjadi guru di pedalaman Papua itu, guru harus benar-benar siap pengetahuan, kemudian kedua itu karakternya baik, kemudian ketiga itu harus mengenal lingkungan yang ada di Papua situ, karakter siswa, kemudian karakter lingkungan, dan masyarakat juga harus perlu tahu, karena Papua itu umumnya tapi budaya yang sangat unik dan yang berbeda, sehingga itu harus benar-benar harus mengenal siswa itu lebih mendalam. Papua itu apa, siswa itu siapa begitu. Akhirnya kita bisa mengatasi tantangan yang sedang kita alami seperti itu. Tantangan yang saya hadapi itu ketika saya mengajar sudah kasih tahu, tapi mereka kerja salah-salah, itu tantangan yang saya alami di dalam kelas. Akhirnya aduh, bagaimana caranya saya mendidik mereka begitu. Dan ini saya kasih tahu adik-adik yang mereka sudah kerja namun masih ada yang salah, sehingga saya kasih tahu. Kemudian sekarang saya kasih tahu cara menyapu kelas, itu yang tadi itu. Kalau sekarang ini adalah saya kasih LKS untuk mereka belajar. Ini kan siswa yang belum bisa membaca menulis, itu saya jam pulang itu gunakan 30 menit untuk saya mendidik mereka di salah satu kelas. Dan ini saya ada sedang kasih tahu cara kerja begitu. Dan dia ada sedang ini belum bisa, tapi sekarang saya senang sekali dan bangga memiliki mereka karena mereka sudah bisa membaca menulis dengan baik. Dan saya juga senang sekali masih mengajar di sini, karena adik-adik ini saya mau mereka juga menjadi orang pintar di kelak kemudian hari begitu.
Nah itu, jadi saya sebelumnya itu juga saya belajar, kemudian itu cerita kami selama kami berproses pembelajaran di eh, pedalaman Papua. Dan ini saya sekarang mereka sudah bisa bongkar pasang komputer. Saya suka kasih tahu mereka cara pasang komputer, kemudian cara pasang kabel. Ini adik ini dia ada sedang pasang ini. Dia cok, kemudian dari situ beberapa ya kabel yang perlu dia cok dari terminal ke ini ke monitor CPU begitu. Kalau yang ini kan saya tes satu persatu untuk siswa yang mampu bisa menyebut ABC, kemudian bisa membaca, itu saya tes. Saya biasa itu melakukan tes itu satu persatu, tidak bisa biarkan antara satu dengan yang lain. Tetapi saya percaya mereka ini mampu sekali untuk mengerti begitu. Jadi saya biasa itu tidak biasa tulis di papan tulis, tapi saya belajar dengan mereka begitu, dengan siswa. Karena saya tahu kalau saya menulis di papan tulis, mereka belum bisa mengerti. Tulis juga ada yang hilang huruf, ada yang tulis baik. Itu tantangan yang saya hadapi selama saya menjadi guru di pedalaman Papua. Terima kasih, itu cerita kami, dan selamat menonton. Semoga video ini menjadi motivasi bagi yang menonton video kami. Selamat sore.